Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Yu. Kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu bagian materi mata kuliah sintaksis, yaitu mengenai satuan sintaksis. Di satuan sintaksis ini kita pahami dulu bahwa satuan sintaksis merupakan satuan yang menjadi sasaran analisis dalam kajian sintaksis. Jadi ketika kita mengkaji sintaksis, mempelajari sintaksis, maka ruang lingkup kajiannya adalah frasa, klausa, dan kalimat. Kadangkala kemudian ada yang bertanya, loh kenapa kata tidak termasuk? Nah, kata itu dalam sintaksis, kata menjadi satuan bahasa terkecil yang membentuk satuan-satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat itu. Sehingga ketika kita mempelajari sintaksis yang kajiannya adalah frasa, klausa, dan kalimat, kita tidak akan lepas dari kata. Tuh. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang ke-0, bukan yang pertama. Kalau yang pertama tadi frasa harusnya. Ini yang ke-0 dulu, kata. Nanti gambaran-gambaran antara kata, frasa, klausa, dan kalimat itu gambaran umum terlebih dahulu sebagai pemahaman dasar ya, sebagai pemahaman dasar. Kata itu kita definisikan yaitu sebagai satuan bebas terkecil gitu ya, yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah mempunyai potensi untuk berdiri sendiri sebagai kalimat. Contohnya, kalau ada kata pergi sebagai kata kemudian diberi tanda seru menjadi pergi ya, mengusir itu ya, jadi kalimat, walaupun sebenarnya kalimat itu adalah kalimat minor. Kalimat panjangnya mungkin bisa jadi pergilah kamu dari sini, nah, misal gitu, untuk mengusir. Tapi singkatnya adalah pergi, itu artinya punya potensi menjadi kalimat. Kata tidak dapat disela kecuali oleh infiks. Infiksnya pun terbatas ya, jadi ada kata guru kemudian mendapat infiks atau sisipan ya, menjadi gemuruh, nah, itu juga terbatas. Yang ketiga, kata dapat dipindah dalam kalimat, jadi posisinya yang dapat dipindah. Tapi perlu diketahui ketika memindahkan posisi kata pasti akan mengubah makna barangkali, atau mengubah jenis kalimatnya, atau mungkin saja akan mengubah hal lain yang sifatnya kemudian kita juga belum mengetahui, tapi posisi kata bisa dipindahkan. Kemudian yang keempat, kadang-kadang batas kata ditandai secara fonologis mengikuti aturan fonem. Jadi ada batasan fonologisnya yang dipelajari dalam fonologi. Nah, ini yang pertama, yaitu frasa. Ada dua definisi yang saya pilih ya dari beberapa definisi. Yang pertama adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi. Ya, ini berarti nanti fungsi sintaksis harus dipahami. Atau kelompok kata yang hanya menempati satu fungsi sintaksis. Jadi satu fungsi ya, apakah fungsi subjek saja, objek saja, predikat saja, keterangan saja, atau pelengkap saja. Jadi frasa itu hanya berada di situ, hanya berada di satu fungsi itu. Jadi kalau sudah melewati itu sudah bukan frasa lagi. Tapi bagaimana kemudian mengetahui bahwa itu frasa atau bukan frasa, nah nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Tapi kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama adalah frasa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat, sama seperti kata. Yang kedua, frasa dapat disisipi dengan kata lain. Kalau tadi kata tidak, frasa iya. Jadi kalau frasa kan minimal ada dua kata. Nah, di tengah-tengahnya bisa ditambahkan satu kata sebagai sisipan, dan akhirnya tidak berubah, tidak mengubah posisi frasa yang menempati satu fungsi. Dan yang ketiga, urutan kata dalam frasa bersifat kaku, jadi tidak bisa dibalik ya, tidak bisa dibalik. Artinya kemudian artinya kalau berpisah harus bersamaan. Nah, ini maksudnya kalau dipindah bareng-bareng dua-duanya, dua kata atau lebih itu ketika dipindahkan ya harus bersama-sama, tidak boleh salah satu katanya dipindah, kata yang lain yang dalam satu frasa itu tidak dipindah, tidak boleh. Kalau pindah semua. Yang keempat, umumnya frasa dapat diperluas. Kalau tadi disisipi, ini diperluas itu artinya ditambah, depannya ditambahi kata boleh, belakangnya ditambahi kata juga boleh. Kemudian yang kelima, frasa mempunyai tanda fonologis berupa tekanan keras pada kata terakhir. Jadi untuk
ketika misal dilafalkan, frasa itu punya jeda lah, punya jeda untuk bisa kalau tanda fonologisnya itu garis miring begitu ya. Yang kedua, klausa. Klausa ini kita definisikan satuan gramatikal yang terdiri atas predikat baik disertai subjek, objek, pelengkap dan keterangan maupun tidak gitu ya. Dalam bahasa tulis, klausa ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan tanpa menggunakan tanda baca akhir, maksudnya tanda baca pengakhir kalimat berupa tanda titik, tanda seru atau tanda tanya. Kalau ini sebenarnya Anda paham, jadi kalau ada titiknya menjadi kalimat, tidak ada titiknya menjadi klausa. Ada titiknya menjadi kalimat, tidak ada titiknya menjadi klausa kalau dalam konsep ini. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ini yang pertama, klausa umumnya merupakan konstituen unsur pembentuk kalimat. Jadi umum kalau sudah klausa itu kurang tanda baca pengakhir kalimat, tambah tanda baca pengakhir kalimat sudah menjadi kalimat. Di klausa tambahi titik jadi kalimat. Klausa tertentu ditambahi tanda seru jadi kalimat. Klausa tertentu ditambahi tanda seru menjadi kalimat. Dalam klausa, yang kedua, dalam klausa hanya terdapat satu predikat. Jadi hanya satu. Karena kalau sudah jadi dua namanya bukan klausa, tapi dua klausa. Artinya punya potensi untuk menjadi dua klausa. Klausa ya satu predikat. Dan yang ketiga, klausa dapat menjadi kalimat jika dikenakan intonasi final, tadi sudah. Yang keempat, klausa dapat menjadi bagian dari sebuah kalimat, jelas ya, itu jelas. Kemudian yang kelima, klausa dapat diperluas dengan keterangan waktu, cara dan lainnya. Jadi prinsipnya klausa itu bisa disisipi, bisa ditambahi kata atau frasa di depannya atau di belakangnya untuk menjadi lebih luas gitu. Sehingga frasa yang klausa yang tadi panjangnya hanya 3 kata bisa menjadi 10 kata, tapi tetap hanya satu predikat sehingga disebut sebagai klausa. Nah, yang terakhir adalah kalimat, yaitu satuan gramatikal baik lisan maupun tulis yang menyatakan pengertian utuh dan ditandai dengan intonasi final. Ciri-cirinya apa? 1. Unsur inti kalimat adalah konstituen dasar dan intonasi final. Jadi ada 2, konstituen dasar dan intonasi final. Nah, konstituen dasar itu apa saja? Yang pertama bisa kata, frasa, dan klausa. Harusnya atau klausa. Jadi kata, intonasi final jadi kalimat, frasa, intonasi final jadi kalimat, klausa, intonasi final jadi kalimat. Jadi kalau hanya unsur-unsur inti kalimat apa? Konstituen dasar, ya salah, tambah konstituen dasar dan intonasi final. Frasa, kata, frasa, dan klausa dapat menjadi konstituen dasar kalimat. Itu penjelasannya tadi. Kemudian yang ketiga, kalimat merupakan satuan gramatikal yang bebas. Kebebasan kalimat ditandai dengan intonasi final. Maksudnya tadi Anda bisa membuat kalimat dengan panjang pendek yang bebas, hanya dengan kata boleh, dengan frasa boleh, dengan klausa yang lengkap juga boleh, tapi kuncinya adalah ada intonasi final. Bebas tapi ditandai intonasi final. Oh, berarti tidak bebas? Bebas tapi harus ada intonasi final. Oh, berarti tidak bebas? Bebas tapi harus ada intonasi final. Ya gitulah ya. Yang keempat, kalimat dapat diperluas dengan menambahkan klausa dengan sifat subordinatif atau paratasis. Itu ciri-ciri kalimat yang nanti bisa dikembangkan di pembahasan berikutnya. Itu gambaran umum mengenai satuan-satuan sintaksis yang nanti bisa dikembangkan, dan harapannya ini jadi pemahaman dasar ya. Saya ulang lagi, ini adalah pemahaman dasar dan kalian bisa mengembangkannya di materi-materi berikutnya. Terima kasih.